Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Darwis Syafi'i, yang saya hormati Ibu Kajur, Sek Jur dan juga jajarannya, dan juga yang saya hormati Buka Prodi, Sek Prodi dan juga jajarannya, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Tendik, dan juga jamaah majelis pengajian kitab rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jadi untuk ngaji kitab ya, setelah beberapa kemarin pertemuan itu tidak bisa terlaksana karena Bapak Kiai Henry kemarin dawuh begitu untuk mencari kiai yang dekat dengan kampus gitu ya, dan alhamdulillah sudah rawuh pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Darwis Syafi'i. Dan alhamdulillah kita nanti bisa memulai untuk mengaji kepada beliau. Baik, sebelum kita mulai perlu saya bacakan dulu ya profil beliau agar kita bisa lebih mengenal dan juga nantinya bisa lebih mantap ya, yakin untuk mengaji kepada beliau. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Darwis Syafi'i Al-Qadiri, alamatnya di Pelosok Kuning 5, Menomartani, Ngaglik, Sleman. Pendidikan formal beliau itu adalah S1 Sastra Arab, IAIN, kalau sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian beliau juga alumni dari beberapa pondok pesantren, ini cukup banyak gitu ya. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Termas Pacitan, kemudian Pondok Pesantren An-Nasyad Melangi Sleman, Pondok Pesantren As-Salafiyah Melangi Sleman, Pondok Pesantren Api Kaliwungu Kendal, dan juga beliau ngaji tabarukan yaitu Pondok Pesantren Al-Fitroh Jejeran, yaitu kepada Kiai Haji Abdul Muhid Nawawi, kemudian Pondok Pesantren Lirboyo kepada Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki, kemudian kepada Pondok Pesantren An-Nahdiyah Tulungagung kepada Kiai Haji Munawir Khalid, kemudian Pondok Pesantren Darussalam Watu Congol kepada Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, kemudian di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Blitar ngaji khataman Ihya Ulumuddin yang jumlahnya 4 jilid ya. Kalau pada kesempatan kali ini kita hanya mengaji ringkasannya saja, yaitu ya kitab Mau'izatul Mukminin min Ihya Ulumuddin, dan beliau sudah khatam 4 jilid kitab Ihya Ulumuddin. Dan juga beliau juga belajar sanad hadis Kutubus Sab'ah kepada Kiai Haji Imam Mawardi Masykur, dan juga masih banyak lagi. Kemudian beliau adalah pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Pekerjaan beliau yang pertama adalah petani, kemudian juga pengasuh pesantren, dan juga majelis taklim ilmi wal amal Darul Ma'arif Pelosok Kuning, kemudian imam khotib Masjid Jami' Patok Negoro Pelosok Kuning, dan kemudian juga penyuluh agama Islam Kemenak Sleman, dan juga wakil Rois Syuriah NU MWC Ngaglik, dan juga koordinator Sayyid Dakwah MUI Ngaglik. Kemudian untuk keluarga, insya Allah beliau sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan ya, yang sudah sekian lama ditinggalkan oleh istri tercinta. Mudah-mudahan pernikahan nanti lancar, sakinah, mawaddah, warohmah, dan barokah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada Kiai Haji Muhammad Darwis Syafi'i ya, nanti bagaimana teknisnya, pada pokoknya kita ingin mengaji dari kitab Mau'izatul Hasanah, tapi mungkin ada pendahuluan dan juga
yang perlu ada pendahuluan begitu ya, nanti saya serahkan sepenuhnya kepada Kiai Darwis gitu ya. Sebelumnya mari kita buka dulu ya, ibtigha'an mardotillah wa rahmatihi, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, waktu dan tempat kaulo aturaken dumateng Kiai Haji Darwis Syafi'i. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ma ba'du. Yang kami hormati Ketua Jurusan, juga Ketua Prodi, dan Bapak Ibu hadirin hadirat, karyawan, karyawati, dosen di PTSP ini, yang semuanya dirahmati Allah Ta'ala. Mohon maaf apabila saya tidak bisa menyebut nama satu demi satu, tidak mengurangi hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bertemu di ruang ini dengan sehat walafiat. Salat dan wassalaman semoga selalu diaturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi panutan, Nabi yang selalu kita harapkan doa syafaatnya fitin fitunya hatal akhirah. Kemudian terima kasih atas undangannya, bareng-bareng ngaji dengan jenengan. Saya bukan seorang mursyid, bukan seorang pedai yang handal. Kita juga sama-sama seperti jenengan, pelaku atau pengamal agama, pengamal ilmu agama, sebatas kemampuan kita masing-masing. Maka untuk itu pada siang hari ini kita bersama-sama ngaji. Tidak ada yang menjadi kiai atau menjadi ustadz, tapi semuanya sama, santri. Sehingga kalau saya nanti dikala membaca ada yang salah, Anda silahkan menegur dan membenarkannya. Kalau saya tidak bisa, ya nggak apa-apa. Karena salah satu nopo menika seorang alim atau orang yang pintar adalah orang yang tidak gengsi untuk mengatakan la adri. Jadi kalau ulama-ulama zaman awal, mereka selalu membekali atau mereka tidak merasa gengsi untuk mengatakan dirinya la adri, saya tidak tahu. Ini kan kebalikan dengan orang-orang zaman modern yang setiap pertanyaan apapun, mbuh bener mbuh salah jawabannya nggak tahu, mereka akan menjawab nerocos seperti yang mereka ketahui. Seorang Imam Malik radhiyallahu taala anhu, suatu saat didatangi seseorang dengan membawa 48 pertanyaan. Itu ada di dalam kitab Kifayatul Atqiya, kisahnya Imam Malik itu. Kemudian ditanyakan masalah-masalah yang 48 soal itu. Yang 16 soal dijawab dengan benar, yang 32 soal dijawab dengan jawaban la adri, saya tidak tahu. Kira-kira seorang S3, doktor atau PhD ditanya mahasiswanya, jawab saya tidak tahu, gimana? Gengsi sekarang. Gengsi seorang kepala jurusan katakan seperti itu, atau seorang dosen senior S3, S3-nya saja 3 juga. S3 berarti S9 gitu ya. Karena S3-nya 3 kali gitu, berarti S9. Itu ditanya oleh mahasiswanya tidak bisa jawab. Gimana? Kalau ulama sekarang atau cendekiawan sekarang merasa gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Padahal apa yang kita tahu itu hanya sangat-sangat sedikit dibanding pengetahuan yang Allah miliki. Apa yang kita tahu tidak lebih banyak dibanding apa yang tidak kita tahu. Apa yang kita tahu niku tidak sebanyak apa yang tidak kita tahu. Ya. Nyuwun sewu, jenengan seorang PTSC paling hanya sekedar tahu tentang teknik, tapi yang tidak akan pernah tahu semua ilmu yang lain. Bahkan dalam teknik sekalipun dia tidak menguasai semuanya. Hanya parsial. Sehingga pengetahuan kita yang tidak memadai, tidak semuanya kita kuasai, maka seharusnya kita tidak pernah merasa menjadi kecil, merasa menjadi rendah apabila kita mengatakan
La adri, saya tidak tahu. Maka untuk itu nanti kalau di forum ini ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, dan jawaban saya nanti kalau la adri ya jangan tidak perlu tersinggung, karena seorang tidak semua mereka diketahui. Apa yang kita ketahui tidak sebanyak apa yang belum kita ketahui. Baik, kemudian seperti undangan yang diberikan bahwa mulai pada siang hari ini akan mengaji Mau'izatul Mukminin. Mau'izatul Mukminin itu adalah ringkasan resum dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu adalah kitabnya karya masterpiece-nya Al-Imam Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kemudian diringkas menjadi 2 jilid dengan nama Mau'izatul Mukminin oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi yang bermadhab Syafi'i. Isi yang terkandung dalam kitab Mau'izatul Mukminin atau Ihya itu adalah tasawuf atau napa menika ajaran Islam yang berbasis tasawuf. Walaupun nanti di situ akan diterangkan tentang napa menika cabang-cabang fikih tentang amaliyah-amaliyah, tapi nanti titik fokusnya tidak pada masalah sah dan tidaknya ibadah saat kita. Tapi justru kita gimana memberi isi tentang saat itu. Sok kadang nyuwun sewu kita sholat niku mungkin secara rukun syaratnya terpenuhi. Hadap kiblat, baca niat, kemudian baca Fatihah, ya baca tasahud, kemudian gerakan dilakukan dengan sempurna. Tetapi kita nggak pernah bisa merasakan nikmatnya sholat. Tetapi hati kita ke mall, hati kita ke utang, hati kita ke jalan, hati kita ke makan. Maka kalau ada makanan di depan Anda, makanlah. Kan begitu. Sebelum sholat, makan dulu. Agar supaya kalau kita sholat, itu tidak teringat akan makanan. Nah, itu titik sentuhnya nanti dalam masalah apa nih, memberi ruh atau jiwa dalam pelaksanaan ibadah-ibadah itu. Jenengan puasa, oke, setiap pagi mulai sahur, pasca sahur sampai menjelang maghrib Anda tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan suami atau istri, selesai puasamu. Tetapi kalau puasa itu tidak bisa memberi nilai lebih tambah kepada kita, untuk apa kita berpuasa? Dapatnya hanya berapa banyak orang yang berpuasa yang diperoleh hanya napa menika lapar dan dahaga. Nah, nanti disitulah napa menika yang dibahas adalah dibalik nilai dahaga atau napa menika lapar niku. Sehingga Al-Ghazali mengatakan bahwa ibadah itu ada 2, yaitu al-ilm wasyu'ur, ilmu dan rasa. Kalau ilmu itu mudah dipelajari, siapapun bisa. Siapapun bisa mempelajari ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya haji. Tetapi kalau rasanya sholat, nikmatnya sholat, zauqnya sholat, itu tidak setiap orang bisa merasakannya. Banyak orang bisa sholat malam nangis-nangis. Tapi pas sholat subuh kok nggak bisa nangis. Padahal yang wajib loh niku. Ya. Pas waktu zuhur kok nggak bisa nangis-nangis. Tapi kalau pas sholat malam kok bisa nangis-nangis. Ya kan seperti itu. Kan seharusnya kan sama saja. Waktu zuhur ya bisa nangis, waktu tengah malam ya bisa nangis. Sama-sama sholatnya, yang dibaca sama, gerakannya sama. Cuman yang membedakan satu wajib, satu sunnah, kan begitu. Tapi kenapa kita nggak bisa nangis setiap saat? Maka momen event nangis niku adalah Masya Allah. Niku yang selalu dirindukan orang. Karena nyun sewu, kadang kita itu nangis itu bukan karena kok dalam kita menghayati, memaknai ibadah sholat atau ibadah yang lain itu. Kadang kita sholat nangis atau berdoa nangis itu bukan karena teringat akan yang lain, tetapi teringat akan hutangnya yang banyak. Atau jatuh tempo hutangnya harus nyaur ini. Atau teringat nopo menika hartanya yang hilang sehingga nangis seperti itu. Bukan karena nangis karena taksirun nafsi, karena nopo menika hati atau nafsu yang suka bersendaguru atau yang suka celelekan seperti itu.
Baik Bapak Ibu rahimakumullah, karena nanti bahasanya ini adalah tasawuf, maka perlu saya sampaikan terlebih dahulu tentang arti tasawuf itu apa. Sehingga jenengan nanti masuk ke bahasan berikutnya, jenengan sudah minimal sudah paham definisi atau pengertian tasawuf itu apa. Sehingga jika kita membahas tentang sholat, tentang nikah, tentang zakat, bahkan nanti kalau di bab-bab akhir tentang sabar, tentang zuhud, tentang syukur, tentang napa menika zamid dunya dan lain sebagainya, kita sudah paham tentang apa yang akan kita bahas tersebut. Muatan-muatannya seperti itu, sehingga kita perlu membahas tentang makna tasawuf tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum belajar tentang Mau'izatul Mukmin ini perlu ada pendasaran tentang sekelumit tentang tasawuf. Al-muridu li harsil akhirah as-saliki li tariqiha la yahlu min sittati akhwalin. Murid, arti murid itu adalah orang yang berkeinginan, berkehendak untuk meniti jalan akhirat. La yahlu min sittati akhwal, tidak akan pernah sepi dari 6 kondisi. Kita orang-orang yang akan menuju jalan akhirat itu mesti tidak akan pernah sepi atau disepikan dari salah satu kondisi ini. Saya dan jenengan mungkin akan berbeda kondisinya. Kita harus juga mengetahui kondisi orang yang lain, agar nanti dikala kita mengetahui kondisi orang lain, posisi orang lain, niku kita tidak mudah mensalahkan, menghakimi, memvonis orang lain tersebut karena tidak sesuai dengan posisi kedudukan jenengan. 6 itu yang pertama, seseorang itu ada yang diposisikan Allah sebagai seorang abid. Abid itu seorang yang ahli ibadah. Yang kedua ada si alim, dosen, atau guru, atau pendidik. Yang ketiga imam muta'alim. Ada kalanya posisi seorang itu sedang diposisikan dalam kondisi sebagai seorang santri, seorang siswa, seorang mahasiswa. Yang keempat imawalin. Ada kalanya dia diposisikan sebagai seorang wali. Pahami wali bukan seorang wali yang napa menika bawa tekan ke sana kemarin itu, tapi wali sebagai penguasa wilayah atau sebagai pemimpin, pemerintah, atau yang memiliki kekuasaan. Wa imam muhtarifin. Muhtarif, ada kalanya seseorang itu sebagai seorang pekerja, orang yang bekerja dalam segala lintas jenis pekerjaannya. Wa imam muwahidun, yang keenam, ada kalanya dia seorang yang muwahid, yang hanya menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk Allah dan Allah, tidak berpikir yang lain. Nah, yang ada di sini itu kan macam-macam posisinya. Ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai kepala jurusan, mestinya tanggung jawabnya berbeda-beda. Wirite rapudu podo, tidak harus sama. Saya sebagai seorang guru tidak harus sama dengan jenengan. Maka di Karangnyuwun Sewu, habis sholat, kok para pedagang itu segera berlari ke tokonya. Jenengan nggak perlu menyalahkan. Oh, bola-bali wong Islam anyaran, sholat langsung nopo enggak, salam klepat langsung buka toko. Memang dia begitu. Seorang santri, seorang mahasiswa, salam klepat nggak apa-apa. Langsung belajar. Nunggu jam pelajaran berikutnya. Ora kok malah wiridan di masjid, baca Quran, rong juz, wiridan baca selawat 1000 kali. Kapan kamu belajar? Seorang pegawai, seorang seorang tata usaha, dia harus melayani pegawai dan melayani mahasiswa, malah habis sholat langsung napa menika zikir. Membaca tahlil 1000 kali, istighfar 1000 kali, selawat 1000 kali, enggak seperti itu. Zikir Anda sambil bekerja. Maka di antara salah satu ibadah, jenis ibadah yang sangat-sangat napa menika murah meriah, bisa kita lakukan dengan apapun, adalah zikir. Zikir itu tidak harus menghadap ke kiblat, tidak harus bersuci terlebih dahulu, tidak harus berpakaian komplit, tidak harus di tempat yang
napa di masjid ataupun apa. Kapanpun, dimanapun Anda bisa berzikir. Maka kalau nyuwun sewu, Bapak Ibu karyawan, kalau pas tidak ada pekerjaan, jangan bilang, wah nggak ada pekerjaan, kita bisa nganggur. Seorang muslim tidak ada waktu untuk nganggur. Kalau tidak jenengan mengerjakan waktunya tidak untuk mengerjakan tugas-tugas kampus, tugas-tugas kantor, Anda bisa bekerja untuk Allah dengan berzikir, dengan membaca Quran, dengan berpikir atau bertafakur. Bahkan sambil bekerja, hati jenengan bisa juga berzikir. Sambil di depan komputer, sambil nelpon kau nyapu, yang cleaning service bisa. Tetapi banyak yang tidak mau melakukannya. Nah, apakah zikir harus dengan diucapkan bengak-bengok? Nggak harus. No? Warung nyapu, cleaning service, warung ngepel, sambil baca selawat bengak-bengok atau zikir tahlil. Ya malah nggak pas ini. Zikirnya khofi, zikirnya samar, zikirnya di hati. Kanjeng Rasul Muhammad SAW bersabda, afdhalu zikri zikrul khofi. Seutama-utama zikir adalah zikir yang samar, zikir yang diucapkan di dalam hati. Pengikut Thariqah Naqsabandiyah itu berzikirnya di dalam hati. Mereka nggak mengatakan bahwa menika Allah, Allah, Allah di lisan, tapi dalam hati. Cukup berdiam diri sebentar, dalam hatinya dia menyebut Allah, 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 seperti itu. Lah alangkah indahnya karyawan, karyawati atau seluruh aktivitas akademika itu niku berzikir sambil di sela-sela pekerjaannya itu berzikir. Insya Allah nanti hasilnya mesti maksimal. Karena tidak hanya dilandaskan pada akal semata, tapi juga hati. Nah, dimohon Allah Subhanahu wa taala agar semua urusannya itu mudah. Ya, maka dikala nyuwun sewu, ada waktu senggang niku dipakai untuk bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu, kenapa kita menika mengkoberkan diri, mensempat-sempatkan diri membaca WA yang banyak sekali itu. Tetapi jenengan tidak kober kalau membaca Quran. Ya, coba saya mau tanya, ini hampir semuanya punya, napa menika handphone, bahkan ada yang lain sebagainya. Berapa grup jenengan? Rata-rata berapa punya grup? 20. Kemudian setiap napa menika grup kalawa mesti memposting tulisan-tulisan yang lain. Niku bisa mungkin dalam sehari bisa 1000 ayat. 1000 ayat-ayat WA. Belum Twitternya, belum Facebooknya, belum melihat Instagramnya. Niku Anda kober dan mensempatkan diri kapanpun, dimanapun. Gitu. Sangat dimungkinkan saat ini ada yang buka HP kok. Gitu. Apalagi di dosen sedang mengajar, buka sambil bekerja, buka maca WA. Baca WA itu istiqomah, tumakninah setiap saat, kapanpun kita sempat. Malam-malam kita bangun tidur, padahal bunyinya cuma mak klunting. Dengar gerayah-gerayah tangannya, baca gelap terlihat, padahal tulisannya lembut kecil-kecil, fontnya kecil bisa membaca. Tetapi Quran yang gede, yang segini tulisannya itu enggak kelihatan. Padahal lampunya padang, gitu, enggak kelihatan. Coba saya mau bertanya, ya nyuwun sewu, belajar tasawuf seperti ini harus napa menika Anda harus mau untuk disentil, untuk dikritik. Jadi jangan sakit hati, karena itu sebagai nanti adalah tujuannya tazkiyatun nufus, pencucian jiwa. Maka ini rano sing nanti sifatnya itu kok memuji dirian itu enggak ada. Anane nyalah no. Salah kok. Nah, siapa yang sehari 1 juz? Ada enggak?
satu atau satu lembar? Ada. Yang satu halaman, setengah lembar? Ada. Sebetulnya kita bisa kalau mensiasati dan kita mau. Habis 5 waktu. Rata-rata mushaf Al-Quran itu ada 15 baris. Ada 15 baris. Habis subuh 3 ayat. Habis zuhur 3 ayat. 3 ayat habis asar. Maghrib, isya juga 3 ayat. Niku sudah satu halaman. Kita nggak pernah kober untuk itu. Kalau tidak ngaji seperti ini, 1 jam seperti 1 minggu lamanya. Nggak rampung-rampung kan gitu ya. Tapi kalau nonton sepak bola, tengah malam 90 menit plus tambah partai tambahan, nggak ngantuk-ngantuk. Cuma balah bisa berbicara, kok cepat rampung yo. Tapi nek ngaji setengah jam, kok rampung-rampung. Nggih. Saya setiap Rabu pagi itu saya ngisi ngaji tasawuf di Masjid Al-Furqon di Nggodean Sidarum setiap Rabu pagi. Jadi kalau orang masih tidur nyenyak 3:30 saya sudah berangkat ke Sidarum di Nggodean. Nanti pulang jam 6 pagi. Ini belum istirahat. Nanti napa menika tas ini nanti malam di 3 tempat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, seminggu 1 bulan saya ada malamnya ada 54 majlis yang harus saya sambangi, yang harus saya bina. Ya. Sehingga HP niku nggih formalitas cekel-cekel men daerane kiai gaya. Oh, saya berhak kula nggak iso menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Mung paling-paling nompo WA, menerima telepon saja. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, bapak-bapak. Jadi siapa abid? Abid adalah orang yang mensibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Kalau dia tidak beribadah, dikhawatirkan dia masih terjerumus melakukan kemaksiatan. Maka lebih HP dia itu ibadah. Lebih baik dia itu di masjid, sholat sunat, baca Quran, berzikir. Kalau tidak seperti itu, dikhawatirkan dia masih jadi pencopet, atau tukang gosip, atau tukang napa menika, tukang maksiat yang lain. Jadi nyuwun sewu, jenengan malam-malam bapak-bapak tidak keluar rumah, di rumah tidur atau bersendagura dengan anak istri, niku kategorine ngibadah. Karena dikala jenengan keluar rumah nggak selamat jenengan. Tenan niku. Anda masuk ke pos ronda, wes nang kono maksiat. Anda nongkrong di pinggir jalan, banyak wanita-wanita cantik lewat, wes toh, maksiat matane. Maka dikala jenengan tidak keluar rumah malam-malam atau habis pulang kerja nggak usah kemana-mana, udah di rumah tidur. Niku justru tidur dengan niku menjadi ibadah karena Anda tidak sempat untuk melakukan maksiat. Maka kalau ada orang kok kendu atau napa menika istirahat dalam beribadah, malah nanti dia menjadi melakukan kemaksiatan, maka dia mensibukkan waktunya untuk memperbanyak zikir, membaca Quran, atau bertasbih, niku lebih utama bagi dirinya daripada dia tidak berzikir. Justru nanti terjerumus ke dalam napa menika lembah maksiat atau duduk-duduk yang tidak ada artinya. Nah, sehingga Kanjeng Rasul Muhammad SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Faqila ya Rasulullah wa mariyadul jannah, qala khilaku dzikri. Akhrajahu Tirmidzi. Apabila kamu melewati majelis atau pertamanan atau taman-taman surga, maka hadirlah di situ. Berhentilah dan hadirlah di majelis atau di taman-taman surga itu. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman surga?" Kanjeng Rasul bersabda, "Khilaqu dzikri." Atau halqu dzikri. Khilaqu dzikri, majelis zikir. Maka kalau di kampung-kampung Anda belum capek, punya waktu, ada majelis taklim, ada mujadah, hadiri. Karena itu adalah taman-taman surga. Nah, ini. Yang kedua, wal alim, seorang dosen, seorang guru, seorang pendidik.
yaitu orang yang memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmunya dalam bentuk berfatwa, dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk membuat karya tulis. Ya. Jadi ini seorang dosen, seorang pendidik, dia bisa memberi manfaat kepada orangnya dengan ilmunya dalam bentuk dia menjadi seorang pengajar, atau dia menulis karya tulis yang bisa bermanfaat untuk orang lain, atau berfatwa, memberikan fatwa kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian fa'in amkanahu istighraqal awqati fadzalika fahuwa afdal. Apabila seorang dosen itu lebih bisa menghabiskan waktunya untuk taklim, tadris, fatwa, dan membuat karya tulis, itu lebih utama daripada mengamalkan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Maka zikir utama bagi seorang pendidik setelah melakukan ibadah-ibadah wajib adalah bersungguh-sungguh konsentrasi dalam pengajarannya. Mungkin dia menghabiskan waktunya untuk membuat karya tulis dengan mengarang buku dan sebagainya, atau memberikan fatwa-fatwa di tengah masyarakat. Niku lebih utama daripada melakukan amaliyah sunnah yang lainnya. Terus nggak perlu poso sunat yang banyak, nggak perlu sholat sunat yang banyak, cukup habiskan waktu Anda untuk memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin kalau di UII napa menika jamnya kurang ajarnya, cari universitas yang lain yang masih membutuhkan tenaga jenengan. Sehingga mungkin seharian itu 20 jam untuk ngajar. Wah, ampuh niku. Kalau bisa, niku lebih utama daripada jenengan apa menika wau. Kalau tidak mengajar justru malah menimbulkan apa menika waktu yang kosong, menimbulkan maksiat. Kemudian yang ketiga, seorang muta'alim, orang yang belajar. Maka muta'alim atau santri atau mahasiswa adalah orang yang berkeinginan tujuan utama dengan belajar itu adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka mensibukkan dirinya dengan belajar, mempelajari ilmu yang ditekuninya itu lebih utama daripada berzikir dan mengamalkan sunat-sunah yang lain. Maka dulu saya pada waktu mondok, saya mungkin mondok sekitar 20 tahunan, tapi ora pinter-pinter. Pas di pondok saya nggak pernah sekalipun berpuasa sunnah. Karena Pak Kiai guru saya, diantaranya Al-Maghfurlah Simbah Kiai Sujai Mas Duki, niku wis rasah poso-posonan. Sing penting sregep ndres, sing sregep mutolaah, sing sregep ngapalke. Insya Allah engko ngelmune manfaat. Jadi saya selama mondok hampir 20 tahun nggak pernah poso sunnah. Saya poso sunnah justru setelah di luar pondok. Setelah saya punya anak, punya istri, baru saya poso. Tapi dulu pas jadi santri nggak pernah. Sholat malam nggak pernah. Karena lebih menika fokus pada belajar dan belajar. Karena begitu keluar pondok langsung mulang ngaji, ya nggak pernah sholat malam juga. Karena waktunya untuk mulang. Saya pulang berangkat dari rumah habis isya, maghrib sampai isya di rumah. Nanti habis isya paling pulang masuk kandang jam 1 jam 2. Itu kalau belum ada tamu. Kadang tamu ini datang jam 1 jam 2. Nyanggung di rumah sampai jam 3. Kapan waktu saya tidur? Apakah saya masih harus napa menika? Tahajud lagi, zikir lagi. Paling-paling saya tidur setengah jam, 1 jam, subuh aktivitas. Seperti itu. Jadi jarang saya napa menika ya melakukan sholat sunat, tapi tidak harus yang banyak rakaat. Tidak setiap hari. Puasa tidak puasa sunat setiap hari. Tapi saya pernah berpuasa sunat selama 14 tahun enggak medot. Yang 7 tahun tidak makan nasi bukannya. Yang 7 tahun niku makan nasi. Niku selama 14 tahun. Ya niku. Saya tidak berpuasa setiap hari niku mulai tahun 2017. Jadi setahun tidak berpuasa hanya 5 hari.
tanggal 1 Syawal, 10 Dzulhijjah plus tasrek. Selainnya semuanya berpuasa. Nah, itu setelah saya tidak mondok. Tapi pas di pondok saya nggak pernah berpuasa sunnah karena dawuh kiai, termasuk mengamalkan kitab ini karena kiai mendaftarkan seperti itu. Santri niku wiridan utamanya adalah belajar dan belajar. Sehingga ada dikatakan, seandainya manusia itu tahu dan paham tentang keutamaannya majlis ilmu, menghadiri majlis taklim, menghadiri majlis pengajian, kemudian maka mereka akan lebih mendahulukan menghadiri majlis taklim itu daripada majlis zikir seorang santri. Sehingga seorang waliullah namanya Ka'bul Ahbar mengatakan, seandainya manusia itu tahu tentang pahala majelis taklimnya para ulama, sungguh mereka akan saling bunuh satu dengan yang lainnya, karena napa menika bahkan setiap pemimpin akan meninggalkan kepemimpinannya, setiap wali akan meninggalkan kewilayahannya sebagai pemimpin, orang-orang pedagang akan meninggalkan tokonya, hanya kepengen berburu pahala keutamaan tentang ilmu tersebut. Sehingga hadir rahimakumullah, seorang santri napa menika menghabiskan waktunya untuk menghadiri majlis ilmu, belajar dan belajar. Yang keempat, muhtarif. Muhtarif itu pekerja, karyawan, karyawati, pekerja apapun, pedagang, petani ataupun apa, semua yang jenis-jenis pekerjaan. Maka alladzi yahtaju lil kasbi, orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, bekerja untuk dirinya, bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. Sehingga kalau dia tidak bekerja, maka dia akan mensia-siakan keluarganya. Kemudian wa yastaghriqul afat fil ibadah. Kalau dia tidak bekerja, justru nanti menjadi berdampak negatif kepada keluarganya. Anaknya nggak bisa sekolahnya, nggak bisa sekolah, anaknya menjadi kurang gizi, kemudian keluarganya berantakan, ibadahnya nggak teratur, maka pekerjaan itu ibadah. Maka Anda Bapak Ibu yang dari rumah setiap pagi datang ke kampus ini, ke kantor ini adalah ibadah. Tidak hanya sekedar bekerja, tapi ibadah. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan itu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Keringat yang bercucuran karena jenengan kecapean bekerja niku keringat yang tetes itu menjadi pelebur dosa-dosa jenengan. Jadi enggak ada yang sia-sia orang bekerja niku. Sehingga mukmin itu Kanjeng Rasul mengatakan dalam Riyadhus Shalihinnya, kondisi mukmin itu dalam kondisi apapun itu baik dan baik dan baik, enggak ada yang jelek. Maka seorang mukmin sejati tidak boleh mengatakan aku rugi, aku ora untung, aku bangkrut, aku cilaka, enggak boleh. Jangan. Kondisi mukmin itu dalam apapun apik. Di waktu punya uang baik, di waktu tidak punya uang apik boleh. Baik. Karena sebetulnya hanya dalam mensikapinya. Pas di waktu punya uang kita bersyukur, enggak punya uang kita bersabar. Mana yang jelek? Enggak ada. Waktu sehat kita bersyukur, waktu sakit kita sabar. Ya. Waktu dimarahi kepala jurusan, sabar. Waktu dipuji, syukur. Gitu aja. Ya. Kondisinya seperti itu. Maka jika waktu kita sedang susah, sabar. Di waktu gembira, syukur. Maka enggak ada tempat untuk menikah kejelekan. Sehingga mukmin itu dalam kondisi apapun baik. Dalam bekerja baik. Di rumah apik. Kumpul karo anak apik. Kumpul karo bojo apik. Bersama teman baik. Enggak ada yang jelek. Nggih. Maka kita tidak boleh menapa menika hidup meniku duweni napa menika perasaan atau keyakinan kok suudzon atau berprasangka buruk kepada Allah atau dengan kondisi lingkungan atau kondisi yang kita terima. Semuanya baik,
tergantung kita mensikapinya, gitu, mensikapinya. Jadi seorang muhtarif atau pekerja, maka wirid yang paling utama apa? Nggih, orang kenapa tidak wirid? Wirid, tapi tidak seperti kebanyakan orang. Wiridnya orang yang bekerja itu adalah pas dia bekerja. Dia sambil berdagang, maka di waktu dia datang ke pasar, kemudian sibuk dengan pekerjaan, itulah wiridnya. Dengan sebagainya sewa ada yang tukang servis, ya sudah itu. Wirid jalan seperti itu sebagai tukang servis. Sebagai tukang kebun, ya sudah sebagai tukang kebun. Sebagai security, sudah sebagai security itu wirid Anda. Kemudian di waktu-waktu itu seyogianya tidak melalaikan zikir kepada Allah pada waktu Anda bekerja fisina atihi bikolbi dengan hatinya. Gitu. Kan Pak Security tidak setiap saat napa nika ngakep sempritan. Gitu. Kan sempritan kolo-kolo saja. Kalau untuk memberi instruksi mobil atau kendaraan. Kan banyak waktu yang luang security itu di pos jaga. Daripada berpangku tangan memandang halaman, kenapa tidak sambil wirid? Sambil berzikir hatinya. Kalau nggak ada orang lain ya sudah dibaca pelan-pelan. Kalau nggak ada orang lain sudah hatinya berzikir kepada Allah. Maka niku wirite orang-orang yang bekerja niku di sela-sela pekerjaannya. Kalau ada waktu luang, gunakan untuk berzikir. Ulama-ulama dulu sempat. Imam Hanafi, seorang ulama besar itu sambil bekerja, sambil berdagang. Imam Malik juga demikian. Niku para jutawan, para hartawan, mereka nggak pernah meninggalkan kesibukan duniawinya, tapi juga tidak pernah meninggalkan kesibukan wiridnya dan mengajarnya. Lah kita kadang cuma security, niku kadang kita sudah lalai dengan pekerjaan yang lain. Koyok-koyoknya security niku sudah mensibukkan waktu kita, nggak ada waktu yang tersisa untuk berzikir. Padahal banyak waktu yang belum digunakan untuk zikir. Sambil berjaga, sambil di pos, nanti kalau pas ada pekerjaan yang membutuhkan perhatian lebih ya enggak zikir. Tapi nanti kalau sudah selesai, berzikirlah. Bisa. Yakin bisa. Dan nanti kalau itu sudah terbiasa menjadi sebuah kebiasaan, hidup ini nikmat. Hidup ini nikmat. Enggak pernah punya ada rasa takut lagi. Ya. Wala khaufun ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah yang sebenarnya adalah napa menika wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Duit-duit ora senang berlebihan. Enggak punya duit tidak susah. Nek kira-kira jenengan pripun? Duit-duit karo ora duit-duit sikape padha napa mboten? Beda. Salat dompete kebak duit karo salat dompete kosong duit khusuk endi? Nah, kebak. Jika jenengan salat Allahu Akbar dompete kebak, enggak kepikiran neko-neko kok. Besok pagi uang saku anak ada, untuk belanja ibu ada, untuk sedekah ada, karena dompetnya penuh. Coba kalau duitnya kosong, dompetnya kosong, Allahu Akbar, aduh, sesuk sawang saku anak, nggo blonjo, nggo nyumbang, ora khusuk kae. Maka niku kerja niku seperti niku. Nggih. Wa qiraatul Quran, kalau sempat di waktu-waktu tersisa niku yang sela-sela bekerja niku untuk membaca tasbih, membaca zikir, membaca Quran. Karena napa menika menggunakan waktu luang di sela-sela pekerjaannya. Yang kelima adalah wali, pemimpin sebuah masyarakat, imam, kepala wilayah atau qadhi, hakim dan sebagainya dan setipal. Maka setiap penguasa yang mengurusi kemaslahatan umat Islam atau orang banyak, maka wiridnya, ibadahnya memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan ukuran syariat dengan ikhlas. Nusawu, jadi DPR, jadi apapun, jadi lurah, jadi RT, jadi RW, sampai presiden, wiridnya seperti itu.
melayani, pengabdian kepada masyarakat dengan ikhlas. Ini adalah zikir terbaik bagi seorang pemimpin. Ora kok jadi lurah kok malah wiridane napa menika 5 jam. Kapan pelayanan? Jadi presiden wiridan 2 jam. Kapan pelayanan kepada masyarakat? Maka cukup habis sholat nggih biasa membaca tasbih 33, tahlil 33, takbir 33, dah doa. Cukup seperti itu. Tidak dalam arti kemudian kita tidak berzikir cuman seperlunya saja, enggak perlu panjang-panjang. Kemudian al-muwahhid, orang-orang yang napa menika mentauhidkan Allah. Waktunya habis hanya untuk Allah semata. Tujuannya hanya untuk Allah semata. Dia tidak mencintai kecuali kepada Allah dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Wala yatawaqqa'u rizqu min ghairi, dan dia tidak berpaling, tidak tergantung rezekinya kepada orang lain. Surah kerja neng PTSP barang. Maka napa menika mereka tidak membutuhkan orang lain. Mereka hanya sibuk dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wiridnya menika melakukan surat napa menika hal-hal yang wajib dan surat-surat sunatnya atau ibadah-ibadah sunnahnya. Kemudian hadir hatinya bersama Allah setiap saat. Setiap saat. Di hatinya tidak pernah terpikirkan, terbersit sekalipun untuk melakukan kemaksiatan. Enggak pernah terdengar dalam kupingnya, enggak pernah terbersit dalam hatinya, enggak pernah tersirat dalam pandangan matanya untuk berpikir selain Allah. Semuanya apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang terbetik dalam hatinya, semuanya adalah ibratun, fikratun, wa mazidun. Semua adalah bertentang ibroh, mengambil pelajaran, tentang berpikir, tentang tambahan kebaikan-kebaikan. Sehingga yang dilihat adalah kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Nah, sehingga dari situlah maka orang-orang itu menjadi target puncak derajat orang-orang yang sidikin. Karena hanya dengan itulah mereka bisa berwusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku. Mulai Ibu Bapak rahimakumullah, niku baru menerangkan tentang kedudukan orang per orang. Kemudian tasawuf secara ringkas agar besok kita segera bisa mengaji Mau'izatul Mukminin. Tasawuf itu paling tidak harus membahas tentang 10 item. Item yang pertama tentang tasawuf itu adalah haddut tasawuf, definisi tasawuf. Definisi tasawuf adalah huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa mazmumuha wa kaifiyatu tadhiruha minal mazmumi minha wa tahliyatuha bittisafil mahmudiha wa kaifiyatis suluk wasair ilallah ta'ala wal firaru ilaihi. Yang dinamakan tasawuf, pengertian tasawuf adalah ilmu. Jadi sebuah ilmu untuk mengetahui ahwal-ahwal nafsu, ya, pola tingkahnya nafsu yang terpuji maupun yang tercela, nafsu yang terpuji atau nafsu yang tercela. Kemudian bagaimana cara mensucikannya, membersihkannya dari nafsu-nafsu yang tercela tersebut. Kemudian wa tahliyatuha, menghiasi nafsu tersebut dengan bittisafi mahmudiha, dengan sifat-sifat nafsu yang baik. Wa kaifiyatus suluk, dan bagaimana cara berjalan atau meniti jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala dan berpaling karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyusul membenci maksiat itu juga karena Allah taala. Itu adalah ilmu tasawuf. Kemudian maudhu'uha, tema
kajian yang menjadi bahasan tasawuf itu apa? Af'alul qalbi wal hawasi min haitsu tazkiyah wa tasfiyah. Kajian ilmu tasawuf adalah perbuatan hati, tingkah pola hati dan panca indera dari sisi pembersihan jiwa. Jadi nanti temanya adalah mensucikan hati dari kotoran-kotoran atau dari nafsu-nafsu yang tercela dan memasukkan sifat-sifat apik baik ke dalam hati. Kemudian wasamrotuhu, buah atau faedah manfaat yang diperoleh dari mempelajari ilmu tasawuf, tahzibul qulub, bersihnya hati dari kotoran, wa ma'rifatu alamil ghuyub, dan mengetahui hal-hal yang samar. Nyun sewu, alamul ghuyub atau alam gaib niku bukan seperti yang dalam uka-uka atau dalam TV itu enggak. Gitu. Alam gaib kemudian bisa melihat, oh di balik meja itu ada penampakan, bukan itu. Itu bukan alam gaib. Nah, niku seperti itu. Kemudian zaukon wa wisdanan, ya, bisa merasakan, mengetahui alam gaib tersebut dengan cara merasakan dan menemukan. Ya, jadi ini pengalaman rohani orang per orang akan berbeda-beda. Bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam wirid, maka Allah akan membukakan napa menika sebagian tanda-tanda kekuasaannya. Jika Allah membukakan tanda-tanda kekuasaannya kepada orang per orang, niku mungkin sangat dimungkinkan bahasa kita atau kita tidak bisa membahasakannya karena sangat indahnya. Kemudian wan najati fil akhirah, buah dari mempelajari tasawuf adalah keselamatan, keberuntungan di akhirat, wal fauzu biridhaillah, dan memperoleh apa menika dan beruntung dengan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, wa nailus sa'adatil abadiyah, dan memperoleh kebahagiaan yang abadi, wa tanwirul qalbi, dan menyirani hati, wa safa'uhu, dan beningnya hati, bihaitsu yang kasifulahu umurun jalilah, sehingga terbukalah baginya, bagi hati tersebut, hal-hal yang agung. Bisa melihat hati itu ahwalal ajibah, kondisi-kondisi, hal-hal yang ajaib, yang indah. Wa yu'ayinu ma'amiyat anhu basiratuhu ghairahu, dia bisa melihat seakan-akan seperti melihat dengan mata zahir, tapi dia melihatnya dengan mata batin, atau kasful hijab, terbukanya hijab. Ini adalah manfaat fadilah dari mempelajari ilmu tasawuf. Wa fadluhu, keutamaannya mempelajari tasawuf. Tasawuf kalau dalam filsafat menika, filsafat itu adalah induk dari ilmu pengetahuan. Maka juga dikatakan di sini bahwa tasawuf adalah seutama-utama ilmu, karena ilmu tasawuf itu berkaitan dengan ma'rifatullah, berkaitan dengan mengenal Allah, kemudian mencintai Allah. Kemudian nisbatnya, ya, nisbat atau napa menika ilmu tasawuf ini menjadi pangkal, cikal bakal dari seluruh ilmu yang ada. Kemudian seluruh ilmu yang lain adalah cabang dari ilmu tasawuf. Sehingga ilmu tasawuf itu diibaratkan seperti ruh dan jasad. Seperti ruh dan jasad. Kemudian peletak dasar ilmu tasawuf, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memberikan wahyu kepada rasul-rasulnya dan para nabinya. Kemudian fa innahu ruhus syara'i, karena sesungguhnya ilmu tasawuf itu apa menika rohnya syariat. Kemudian dalam bahasan ini nanti mesti kita selalu yang ada di
tentang pembagian ilmu. Ilmu itu nanti ada 3 item, ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Seseorang tak akan pernah bisa mencapai hakikat kalau tanpa melalui 2 tahapan, syariat dan thariqah. Kalau Anda hanya mengamalkan syariat tok, mung salat, mung poso, mung zakat, tetapi hati Anda tidak ikut salat, tidak ikut berpuasa, maka niku diarani tafassak. Imam Malik radhiyallahu taala anhu berkata, barang siapa man napa menika man tafaqqaha man tasyarra'a wa lam yatahaqqaq faqad tafassak. Barang siapa yang hanya berpegangan pada ilmu syariat, dia tidak mendalami hakikat, maka dia termasuk tafassak, orang yang fasik. Wa man tafaqqaha wa man tahaqqaqa wa lam yatasarra. Barang siapa yang hanya mempelajari hakikat tapi dia meninggalkan syariat, maka faqad tazandak. Sungguh dia menjadi napa menika orang yang kafir zindik atau pura-pura iman. Pura-pura iman. Sehingga kalau dalam bahasa yang lain, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf fahuwa tafassak. Wa man tafaqqaha wa man napa menika wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah fahuwa tafassak. Fahuwa tazandak. Barang siapa yang bertasawuf tanpa fikih ilmu syariat, maka niku napa menika menjadi kafir zidik, pura-pura iman. Kalau orang yang bersyariat tanpa tasawuf, maka menjadi menjadi tafasak, orang fasik. Maka banyak orang tertipu. Itu napa menika bahasan nanti yang dibahas. Kemudian ismuhu ilmu tasawuf, nama ilmu tasawuf yang diambil dari kata as-sofa yang berarti bening, wasufi orang yang suci, man sofa qalbuhu minal kadari, orang yang bersih hati dari kotoran-kotoran hati, dipenuhi hatinya dengan mengambil pelajaran-pelajaran ibarat-ibarat yang ditemukannya. Wastawa indahu az-zahabu wal madaru. Bagi seorang sufi yang hakiki, baginya nilainya sama, nggak ada yang lebih, emas atau batu bata. Cantik nggak cantik bagi seorang sufi sama saja. Jadi apapun bagi seorang sufi tidak ada nilai lebihnya. Semuanya sama di mata Allah. Sehingga bagi seorang sufi itu batu dan emas sama nilainya, nggak ada dilebih-lebihkan. Nggak pernah ada rasa khawatir. Sehingga kalau dia mengaku sufi, kok ada BBM naik dia khawatir, bukan sufi dia. Seorang sufi nggak tergantung dengan BBM naik atau tidak naik. Harga-harga naik nggak peduli dia. Mau yang jadi presiden siapa luweh. Sufi seperti itu. Karena dirinya adalah disibukkan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak dipenuhi dengan kotoran-kotoran yang menjadikan dirinya kotor. Kemudian pokok dasar ilmu tasawuf ada 5. Yang pertama, ajaran pokok tasawuf takwa Allah di waktu sendirian maupun bersama orang lain. Yang kedua, ikuti sunnah Rasul dalam perbuatan dan ucapan. Yang ketiga, berpaling dari makhluk, tidak tergantung kepada makhluk. Yang keempat, ridho kepada Allah atas pemberian yang Allah berikan, sedikit atau banyak. Konsepnya qanaah. Qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir 5 adalah arruju ilallah, kembali kepada Allah dalam segala kondisi hal. Baik di waktu susah maupun gembira, di waktu punya dan tidak punya. Kemudian landasan dasar ilmu tasawuf, Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga asar, perbuatan, ucapan, perilaku para sahabat dan ulama-ulama berikutnya. Orang-orang yang terpilih. Hukumnya, hukum mempelajari ilmu tasawuf adalah fardu ain.
hukumnya fardu ain. Sebab seseorang kita tidak akan pernah sepi dari cacat dan aib dan penyakit, baik penyakit dohir maupun penyakit batin. Mensucikan diri dari kotoran ini ku hukumnya fardu ain, baik dohir maupun batin. Kalau mensucikan kotoran dohir itu lebih mudah dengan cara wudhu, tayamum, mandi. Tapi kalau mensucikan kotoran batin tidak bisa disucikan dengan mandi, tidak bisa disucikan dengan wudhu, tetapi dengan kajian tasawuf, dengan mendalami tasawuf. Sehingga mempelajari ilmu tasawuf hukumnya fardu ain. Sehingga barang siapa yang tidak memiliki bagian dari ilmu ini, tidak mempelajari ilmu tasawuf ini, dikhawatirkan su'ul khotimah. Dikhawatirkan. Maka karena kita tidak bisa membersihkan diri sendiri, maka dibutuhkan seorang mursyid, pemandu, guru yang mengarahkan kita untuk berjalan menuju kepada Allah. Maka tidak boleh sembarangan. Mempelajari tasawuf itu, apalagi mengikuti sebuah torekoh tertentu, ritual-ritual tertentu, harus ada mursyidnya, harus ada guru rohaninya. Jangan coba-coba. Walaupun ketua api seperti itu, kalau enggak benar nanti justru mursyidnya setan. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, man ta'allama bila syaikhin fasyaihu syaitan. Barang siapa belajar tanpa seorang guru, dikhawatirkan gurunya adalah setan. Lebih-lebih yang berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tasawuf, harus ada pemandu. Ibu bapak rahimakumullah, itu kemudian masailnya, masalah-masalah yang dibahas adalah tentang hukum-hukum pembahasan yang bersifat hati. Yang digulawentah nanti adalah titik fokusnya adalah pensucian hati. Niku tentang tasawuf. Baik, mungkin ada yang mau bertanya? Niki sangat panjang sekali karena niki napa menika mengejar napa menika agar nanti kalau kita ngaji kitab ini kita sudah minimal kita sudah apa yang kita bahas itu tentang tasawuf, tentang hati, tentang mempelajari nafsu yang baik dan mempelajari nafsu yang tidak baik. Nafsu yang baik kita lakukan, nafsu yang tidak baik kita tinggalkan. Maka kalau seorang penzikir, orang-orang yang berzikir dalam torekoh apapun, niku maka ada namanya zikir nafi isbat. Ibu tahu zikir nafi isbat itu? Zikir nafi isbat niku mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha niku namanya nafi, mentiadakan. Tidak ada Tuhan. Niku nafi atau mentiadakan. Illallah niku menetapkan kecuali Allah. Maka kalau dalam dunia tasawuf dikatakan la ilaha illallah niku mendorong perlahan-lahan nafsu-nafsu mazmumah yang kotor dalam hati, kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit sifat-sifat yang apik dalam hati. Maka kalau dalam torekoh-torekoh tertentu itu didahului dengan 3 kali. La ilaha illallah. Nah, seperti itu. La ma'budah illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Maka di situ napa menika kita mengenalkan diri, enggak ada siapapun. Yang disembah itu enggak ada lain kecuali Allah. Kemudian la ilaha illallah, la maksuda, tidak ada yang kita sejo, yang kita tuju kecuali Allah. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Enggak ada yang maujud hakiki di dunia ini
kecuali Allah semata. Jadi kita itu adalah faednya Allah, curahan, limpahan, bayang-bayang Allah. Yang wujud hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku panjang lebar kita nerangkan tentang niki agar nanti kalau besok dibuat 2-3 kali pertemuan nanti ndak kepanjangan, sehingga besok langsung kita mempelajari kitab Mau'izatul Mu'min ini tentang bab ilmu. Sebelum ke sana, maaf, siapa yang mau bertanya monggo bisa saja jawab, kalau ngerti enggak ya enggak apa-apa. Monggo silahkan yang mau bertanya. Ada? Nggih. Abot nggih bahasane nggih. Nggih. Karena kita biasanya ngajinya Anwar Zahid atau Gus Miftah atau ya. Kalau Gus Miftah kan bahasanya kan seperti itu. Mangku purel ngoten nggih. Ngoten nggih. Sampai napa menika Gunung Semeru Mangku Purel ta ya. Nek Gus Miftah kan seperti itu. Maka enggak ada napa niku seperti itu. Maka enggak ada bedanya Gus Miftah sama si Cak Percil kan seperti itu. Nggih. Kalau ngaji sama Gus Miftah sama Pak Ki Anwar Zahid menarik, guyon terus nggih. Bahasanya seperti itu. Sehingga nyuwun sewu, bahasanya nggih kasar, bajing-bajingke, napa menika wedange ra ana es kelapa mudanya ya. Ngamuk-ngamuk kan seperti itu nggih. Ini memang betul-betul kita ngaji ini tidak karena yang lain, betul-betul kepengin dandani atine kita masing-masing kok. Jadi memang kalau Anda memang niat ngaji tasawuf, ini adalah tujuan utama adalah dandani lakune dewi-dewi. Walaupun itu masih sangat-sangat sulit, enggak apa-apa. Sing penting kulaan sik. Jadi Anda datang ke sini ngaji kitab ini, niatnya Anda datang ke grosir, ke toko grosir, apa yang Anda butuhkan, pokoknya punya duit banyak, beli semuanya. Apakah begitu Anda membeli semuanya satu kontainer itu Anda kemudian gunakan dalam waktu seketika? Enggak juga. Anda menggunakan sesuai keperluan dan waktu yang tepat. Karena saat ini Anda masih bekerja di kampus ini, masih banyak kesibukan yang banyak, belum bisa memaksimalkan ilmu yang kita pelajari, enggak apa-apa. Suatu saat jika Anda purna tugas, punya waktu yang luang, Anda bisa membuka file ilmu yang Anda sudah pelajari. Nah, seperti itu. Sehingga enggak ada yang buruk. Sehingga Kanjeng Nabi itu pernah mengatakan, saat ini, itu ada di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, karya Said Baharun, menukil dari kitab Manhajus Syawi, karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau mengatakan, Kanjeng Nabi mengatakan bahwa saat ini banyak banyak ahli fikihnya, kasirul fuqaha, banyak orang alimnya, banyak ahli fikihnya, banyak ahli qurra'nya, qalilul khutaba, sedikit sekali yang ahli ceramah, sedikit sekali yang ahli pidato. Kanjeng Nabi mengatakan demikian. Maka kalau kondisinya seperti ini, banyak alimnya, sedikit tukang ceramahnya, maka mengamalkan ilmu lebih utama daripada belajar. Dulu zaman Nabi itu sedikit yang meminta-minta, sedikit yang bertanya, tetapi yang meminta-minta, tapi banyak yang memberi. Kanjeng Nabi mengatakan, besok akan ada masa di mana ulamanya sedikit, ahli fikihnya sedikit, ahli tafsirnya sedikit, tapi yang paling banyak ahli pidato. Khotibnya banyak. Khotibnya banyak sekali. Pokoknya nyun sewu, nggak punya basic keagamaan. Lembaga pesantren nggak pernah dikenalnya. Dia hanya mendapat satu postingan di WA. Atau dia membaca di Google. Di situ ada dalil, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Lulus SMA, wiso moco Arab, nganggo tulisan Latin, berani naik mimbar. Teman-teman saya
yang 20 tahun di pondok, yang 15 tahun di pondok, mereka ngaji khatam Ihya, khatam Bukhari. Untuk duduk seperti ini takutnya karuan, karena merasa belum pantas untuk berfatwa, belum pantas untuk memberikan pengajian. Kok Pak Darwis berani? Saya tidak niatnya memberi pengajian, saya niatnya musyawarah, diskusi dengan jenengan. Seperti itu, bukan sebagai pengajar. Maka zaman akhir niku sedikit ulamanya yang berkualitas ulama, paling banyak tukang ceramah, tukang pidato. Zaman akhir banyak yang mengemis, sedikit yang memberi. Kalau kondisi zaman seperti ini, maka ngaji lebih utama daripada beramal. Karena beramal, beribadah tanpa ilmu, madorotnya lebih besar. Ibadah tanpa dasarnya ilmu. Maka ngaji sik lagi ngamal. Syukurlah sekalian, ngaji langsung amal. Maka karena kita masih disibukkan dengan aktivitas kita sebagai seorang pegawai, sebagai apapun jenengan, maka kula osek, belanja terlebih dulu, amalkan yang Anda mampu. Nanti kalau sudah punya banyak waktu yang luang, seluruh ilmu yang Anda pelajari, lakukan maksimal mungkin. Seperti itu. Oke. Ada yang mau tanya, betul? Atau sudah cukup? Besok dan nyun sewu, yang kalau mau ngaji tidak harus kepada Pak Darwis, kepada siapapun boleh. Jadi mungkin pertemuan yang datang kepada Ustadz siapa, monggo kitabnya sama silahkan, tidak harus kepada saya. Dan kalau dengan saya nanti saya minta pembatasan waktunya berapa menit, seberapa jam atau berapa gitu. Gitu. Karena kalau saya ngaji di Ngodian itu, saya berangkat 3:30, ngimami subuh di sana, kemudian ngaji kitab sampai jam 5:30. Paling enggak 45 menit sampai 1 jam. Pertanyaan, saya tidak membuat napa menika waktu pertanyaan di akhir. Tapi kalau pas di tengah jalan, kalau ada yang mengganjal langsung bertanya. Ustadz saya tanya, silahkan. Langsung gitu saya berhenti. Sehingga saya tidak pernah memberi waktu di akhir. Karena nanti bisa berkepanjangan. Waktu saya bisa molor-molor. Tapi kalau di tengah, oh Ustaz saya tanya begini, oh iya, kan masih dalam koordinat 45 menit. Nah, 45 menit seperti itu. Rata-rata saya ngaji di 54 majelis itu 45 menit sampai 1 jam. Kecuali kalau pas hari-hari PHBI, peringatan Hari Besar Islam, niku melihat masyarakatnya. Ini. Rata-rata hampir semuanya kajian dan mujadah. Kita di Merbah membaca kitab Nashaikhul Ibad, di Pelosok Kuning kita membaca kitab fikih, ada kitab Mukhtarul Ahadits di Depok, di Cangkringan, kita mujadah juga filin, kemudian juga membaca kitab Lubabul Hadis, Tangkil Qaul Hasis, juga membaca tafsir. Jadi mungkin dalam 1 bulan kita bisa membaca 10 kitab yang berbeda. Alhamdulillah, siapa yang mau bertanya silahkan. Kalau nggak ada nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti bingung jenengan. Oke, ini belum masuk materi Anda sudah bingung karena itu gambarannya seperti itu. Jelimet. Nah, tasawuf seperti itu. Lain kalau kita itu mempelajari sholat secara syariat mudah. Puasa saat medah. Nggak makan, nggak minum, nggak ngumpuli istri atau suami, selesai puasanya. Tapi puasanya wong toriko nggak demikian. Anda harus bisa merasakan betapa laparnya orang yang tidak makan, betapa dagangnya orang tidak lapar. Kemudian dengan berpuasa, niku bisa menjadi hati niku lebih napa menika memiliki empati, kepedulian kepada orang lain. Lebih mudah terenyuh dengan orang lain. Lah nek wong poso nggak punya empati kepada orang lain, nggak artinya nggak pernah tersentuh dengan yang lain, ya nggak ada nilainya puasanya. Nilainya puasa hanya mendapat kelak dan haus, sama nggih, lapar dan dahaga semata. Ini wajah. Lah
Tinjuan yang akan kita bahas adalah memberi isi. Jadi torekoh niku isi. Kalau syariat niku adalah bungkus kulit luar. Jadi kalau para guru tasawuf mengatakan bandingan tasawuf, torekoh, dan hakikat itu, kalau syariat itu adalah perahu, tempat untuk menuju ke laut, menuju ke tengah laut. Torekoh itu adalah lautan, lautannya. Di dalam lautan itu ada mutiara yang terpendam. Mutiara terpendam itulah namanya hakikat. Kalau kita kepengen napa menika memperoleh mutiara di dalam laut, kok enggak mau datang ke laut, enggak akan pernah dapat. Kita datang ke laut tapi enggak pakai perahu, kandas jenengan. Nah, ada diibaratkan juga hubungan syariat, torekoh, hakikat itu seperti buah kelapa. Buah kelapa niku intinya apa? Inti buah kelapa itu apa? Apa? Inti buah kelapa ini apa? Lebih lagi. Apa? Lebih lagi dari santan. Minyak. Minyak kelapa. Seseorang tidak akan pernah memperoleh minyak kelapa tanpa memarasi kelapa tersebut. Tanpa menjadikan kelapa itu dikupas, kemudian diparut, kemudian diperes. Nah, baru dijadikan air. Kenapa dijadikan minyak? Maka mulai dari sepetnya, kemudian batroknya, kemudian apa menika kelapanya, kemudian diperes menjadi santan, itu masih tataran syariat. Lah setelah menjadi santan, kemudian diolah, dipanasi, kemudian itulah torekohnya, mengolah syariat menjadi sebuah laku yang bersifat napa menika lebih sulit. Hasil dari pengupayaan napa menika memproduksi dari kelapa menjadi santan, kemudian diolah sampai akhirnya menghasilkan napa menika blondo itu adalah napa menika ampase. Sifat-sifat yang kurang tidak begitu dibutuhkan niku blondo niku wau. Tapi ternyata niku elek, nek elek kiai iki tetep apik. Eleke mursyid thariqah niku apik, gitu. Rupane blondo. Karena niku menjadi napa menika adalah napa menika minyak. Minyak niku inti dari napa menika kelapa. Maka minyak niku adalah hakikat. Hakikate kelapa napa? Minyak. Nah, untuk mendapat minyak harus mau napa menika marasi kelapa, diparut, dibuat santan, diolah sedemikian rupa, akhirnya nanti menjadi minyak. Nah, di sela-sela minyak niku nanti nggih ada napa menika sari-sari yang lain yang tidak dibutuhkan oleh minyak niku, namanya blondo. Wujude ireng ning ono manfaatnya ternyata. Nah, nyuwun sewu, seperti itu. Ini gambarannya syariat, torekoh maupun hakikat. Maka napa menika dalam kitab Nashaikhul Ibad itu dikatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Anda kepingin memperoleh keselamatan, Anda kepingin memperoleh keberuntungan, tapi Anda enggak mau melakukan jalan-jalan menuju keberuntungan, keselamatan, maka itu ibarat kapal berjalan di atas padang pasir atau di tanah yang kering kerontang. Kira-kira bisa berjalan? Enggak akan mungkin. Oh, bisa ditarik, berarti ada usaha. Jadi kapal yang di padang pasir akan berjalan sendiri? Enggak bisa. Berarti kalau kita kepengen sukses dunia maupun akhirat, kepengen selamat dunia maupun akhirat, kita mau harus melakukannya. Ibda binafsik, mulai dengan diri kita sendiri. Jenengan selalu berdoa kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Imam Hasan Al Basri menafsiri fid dunya hasanah niku adalah
ilmu yang bermanfaat plus ibadah. Kalau dunianya ilmu bermanfaat dan ibadah, otomatis berikutnya akhiratnya hasanah wa qina azaban. Ada yang tanya? Pak Rahmati besok berapa menit? Oh iya, makanya saya sudah makanya memang saya memang untuk pertama ini agak panjang karena nanti kalau dibuat 2 session, 2 pertemuan nanti udah sekali men bosen. Sesuk mangkat yo alhamdulillah, ora mangkat palahane. Lihat begitu. Karena ini nyuwun sewu, pengajian kita tidak seperti saya dikatakan, bukan pengajian lapangan. Bukan pengajian lapangan, berarti pengajian yang memang betul-betul untuk mendandani diri. Jadi kalau kita harus mempunyai niat untuk membengkel diri sendiri, untuk membengkeli hati diri sendiri. Nah, seperti itu. Mumpung kita saling mengingatkan, saling bengkel membengkel, saling memberi napa menika advice satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Baik, kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini, baik laki-laki maupun perempuan dan beserta keluarganya, ya Allah, kami memohon kepadamu, Kau berikan kepada kami iman Islam yang teguh, yang kuat, ya Allah. Bilah kami istiqomah dalam ibadah kepadamu, bilah kami ilmu yang bermanfaat, bilah kami rezeki yang halalan thayyibah, bilah kami umur yang panjang, barakah, manfaat fitin dunya wal akhirah. Bilah kepada kami, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri kami yang solih dan solihah. Kau berikan keberuntungan fitin wa dunya wal akhirah. Jauhkan kami semua, ya Allah, dari musibah, berbagai macam musibah, dan dari berbagai macam maksiat, ya Allah. Dekatkanlah hati kami kepadamu, ya Allah, untuk selalu mengikuti perintah-perintahmu dan menjauhi larangan-laranganmu, mengikuti sunnah-sunnah Rasulmu. Allahumma Rabbana habilana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa anal batila batila warzuqna istinabah. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Yai atas tausahipun dan juga baca kitab, dan insya Allah ini pertemuan pertama ya, cukup panjang sebagai bekal ya. Mudah-mudahan besok bisa, insya Allah kita akan mulai pengajian yaitu mulai 1:30 sampai 1:30 gitu ya. Dan kemudian nanti kalau ada pertanyaan ya mungkin sampai 1:30 aja gitu ya. Dan tapi di sini adalah untuk pertama kali saya kira menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk bekal kita semuanya untuk mempelajari ilmu tasawuf ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.